bisa ibadah online lagi untuk hari ini, hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Pagi yang cerah ya Bu Christine. Ya, ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru untuk minggu ini ya. Oke, kita sapa dulu nih adik-adik yang dari Batita, Bu El, sapa. Halo adik-adik orang Batita, adik-adik orang 1. Sehat kan Dek ya? Sehat dong, puji Tuhan. Nah, orang 3 gimana? Orang 2 gimana? Sehat Bu Christine. Sehat. Udah pada ready ya, mau ibadah kan? Udah pada mandi ya Bu Christine. Udah pada mandi. Baju rapi ya Bu. Ya wangi. Ya, udah duduk yang bagus itu, duduknya udah bagus ya. Kemudian sudah lengkap dengan Alkitabnya. Ya, betul Bu Tin. Karena kita mau beribadah kepada Tuhan yang mengasihi kita loh. Ya, bukan menonton ibadah tetapi beribadah di rumah ya. Oke, kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Ya, Bu Christine yang pimpin pagi ini ya Bu Boleh, Bu El. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita berdoa bersama ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kembali kami diberikan hari yang baru bagi kami anak-anak sekolah minggu HKBP Pekanbaru, diberikan kesempatan beribadah. Kiranya Tuhan menaungi hati dan pikiran kami supaya kami bisa fokus beribadah bersama walaupun dalam online. Tuhan Yesus berkati kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Ya. kita sudah mengawali ibadah kita dengan doa. Kita akan memuji Tuhan. Karena itu, siapkan pujian puji Tuhan dengan sukacita. Mari adik-adik bangkit berdiri ya. Adik-adik sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita mau angkat satu pujian dari buku Ender Sekolah Minggu nomor 5 yang berjudul Ku Datang ke Rumahmu Tuhan. Sama-sama ya adik-adik ya, kita nyanyi dengan sukacita dan semangat. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, minggu hari ini kita akan membacakan Tita keempat, ya kan Bu Tin ya? Benar. Nah, Tita keempat inilah bunyinya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki ataupun perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah, Bu El, anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, maksudnya dari Tita keempat itu adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap remeh akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Itu dia ya, Tita keempat ya Bu ya. Ya, Tita keempat dengan maksudnya. Nah, sekarang kita sama-sama menyebutkan ayat bulanan bulan Juli ya bulan Bu Tin. Juli. Nah, sekarang kan udah minggu keempat nih, udah pada hafal ya, sama-sama Tulis di kita. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari.
Nah, adik-adik sekolah minggu, saatnya sekarang kita menyaksikan rekaman video ayat bulanan yang dikirimkan oleh teman-temanmu. Mari Mari kita sama-sama saksikan. kita saksikan. Mazmur 5 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang telah menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarkanlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkanku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Shalom Ibu Guru, shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Ini ayat hafalan di bulan Juli. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Ayat bulanan bulan kita hari ini adalah Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarkanlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Terima kasih teman-teman dan Ibu Guru. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih sudah mengirimkan video ayat bulanannya. Terima kasih juga untuk mama papa yang membantu adik-adik sekolah minggu mengirimkan video rekaman ayat bulanan sekolah minggu. Bagus-bagus ya Bu Kristi. Iya, bagus-bagus. Dan kami mengingatkan bagi yang belum pernah mengirim, ayo buruan kirim ya. Kalau ada keluarganya dua atau tiga orang, Berarti cukup satu satu aja, video sekali aja. mengumpulkan aja ya. Ya, Kemudian betul. dikirim ya. Untuk tahu nomor handphone ya Ibu Nina, itu di akhir acara itu ada terpampang ya. Jadi tetap kami tunggu dengan sukacita, khususnya bagi yang belum tuh, jadi buruan. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita mengangkat satu pujian. Kita puji Tuhan dengan sukacita. Mari adik-adik bangkit berdiri. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali kita angkat satu pujian yang berjudul Sungguh Alangkah Baiknya. Ayo adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya, penuh sukacita. Ikutin Ibu Guru ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya, sungguh
Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami anak-anak sekolah minggu, dan kiranya firman Tuhan bisa menguatkan kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang 133. Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Jika anak-anak sekolah minggu mengikuti ibadah ini di rumah, mari kita membuka Alkitab dan kita bisa sama-sama membaca. Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat ketiga, yaitu tentang persaudaraan yang rukun. Mari kita mulai membaca. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 133 ini adalah salah satu mazmur yang sering dibaca dan dikutip untuk menekankan tentang pentingnya anak-anak Tuhan, saudara-saudara, anggota keluarga hidup dalam persekutuan yang rukun. Bukan hanya karena abang atau adik, bukan hanya karena satu marga, bukan hanya karena hubungan darah, tetapi orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus harus bisa hidup bersama dalam rukun dan dalam damai sejahtera. Karena itu anak-anak sekolah minggu, jika kita membaca Mazmur 133 ini, sebenarnya ini adalah mazmur atau nyanyian yang dinyanyikan orang Israel pada masa penahbisan imam. Anak-anak sekolah minggu tahu bahwa salah satu pekerjaan atau pelayanan yang penting di tengah-tengah bait suci, di tengah-tengah orang Israel, yaitu adanya imam. Kita tahu ada beberapa imam dari tengah-tengah orang Israel, dan para imam ini yang bekerja di bait suci, di rumah Tuhan, mereka pada waktunya ditahbiskan atau ditabalkan, atau dalam istilah sekarang mereka menerima ordinasi. Menerima apa? Ordinasi, bukan koordinasi ya, tapi ordinasi, artinya penahbisan sebagai seorang imam di tengah-tengah bait suci Tuhan Allah. Dalam peristiwa penahbisan itu, seluruh orang Israel bersuka cita karena Tuhan telah memilih imam di tengah-tengah mereka yang akan memimpin mereka saat mereka datang beribadah, memberikan korban
dan memuji Tuhan. Pada saat penahbisan imam itu, orang-orang Israel bersuka cita karena mereka menyadari seorang imam menjadi wakil Tuhan Allah di tengah-tengah mereka untuk menyatakan apa kehendak Tuhan, apa firman Tuhan, mengingatkan mereka supaya selalu setia beribadah dan beriman kepada Tuhan. Bapak Pendeta bersyukur penahbisan atau ordinasi itu Bapak Pendeta sendiri terima persis 17 tahun yang lalu pada tanggal 25 Juli 2004 bersama-sama dengan 49 pendeta yang lain. Bapak Pendeta sendiri, saya sendiri menerima tahbisan itu di gereja kita HKBP. Mungkin kita tahu ada saudara, ada para pendeta, Bibelfro, guru huria, bahkan sintua di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah jemaat kita. Bahkan guru-guru sekolah minggu yang disebut sebagai pelayan, meskipun mereka tidak menerima tahbisan, tapi mereka adalah pelayan yang pada waktunya dilantik atau ditabalkan menjadi guru-guru sekolah minggu. Demikian juga dengan pelayan yang lain di tengah-tengah gereja kita. Pada saat itu kita bersyukur anak-anak sekolah minggu karena ada guru sekolah minggu, karena ada yang memimpin kita, karena ada para pelayan yang menerima tahbisan. Perasaan seperti itulah yang menjadi sukacita bagi orang Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, anak sekolah minggu, kita bersyukur bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa imam yang paling besar, imam agung di tengah-tengah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menjadi imam bagi kita yang menjadi perantara kita dengan Tuhan Allah. Kalau anak-anak sekolah minggu mengingat, pernah suatu kali Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang makan. Yesus memberikan 5.000 orang makan hanya dengan 2 roti dan 5 ikan. Dan dengan demikian semua orang bersukacita. Mereka bisa makan dengan kenyang. Lihatlah anak-anak kecil, remaja, dan orang tuanya, sampai orang-orang yang sudah lansia, semuanya duduk untuk menerima berkat Tuhan. Atau pada bagian yang lain, Tuhan Yesus juga pernah mengajar bagaimana dia mengajar orang banyak. Bahkan dia naik di perahu, tetapi orang banyak ingin mendengarkan dia, ajarannya. Mereka duduk baik-baik untuk mendengar ajaran Tuhan Yesus. Dan disitulah kita melihat kerukunan, sukacita, damai sejahtera bagi orang yang mau bersekutu oleh karena firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan ini mengajak kita semuanya, anak-anak sekolah minggu, untuk mau hidup dalam perdamaian, dengan kerukunan, dengan cinta kasih, bersama dengan saudara-saudara kita. Hidup dalam kerukunan di tengah-tengah keluarga. Hidup dalam kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak sekolah minggu tahu jika kamu menjadi anak yang baik, anak yang mau mengikuti nasihat dan perintah orang tuamu, tentu mereka akan berbahagia. Mereka akan bangga kepadamu. Tapi jika anak-anak sekolah minggu tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, melawan orang tua, tentu itu akan sangat menyusahkan hati orang tuamu. Tetapi kalau anak-anak sekolah minggu mau mendengar, berbaikan kakak adik,
tidak berantem, ya, maka itu akan membahagiakan orang tuamu. Anak-anak sekolah minggu, biarlah kita semua bersuka cita, duduk bersama. Di sini disebutkan sebagai saudara, berarti mau hidup dalam saling pengertian, mau menerima keberadaan saudara kita, papa mama kita, kakak adik kita, atau teman-teman kita, menerima keberadaan. Artinya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kita pun memiliki kelemahan, tetapi teman-teman kita, saudara kita bisa menerima kita. Itu semua karena apa? Karena Tuhan telah mempersatukan kita oleh karena firman-Nya. Kiranya anak-anak sekolah minggu tetap bersuka cita, tetap hidup dalam rukun, dalam kedamaian. Meskipun sekarang kita tetap beribadah sekolah minggu dari rumah, tapi kita yakin Tuhan akan memberkati dan menolong kita semuanya. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Tetaplah semangat, tetap hidup dalam kerukunan, hidup berbaikan dengan kakak adik, dengan orang tua, dengan keluarga kita. Dan juga kita tetap berusaha menjaga kesehatan dan anjuran-anjuran tentang kesehatan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mendengar firman Tuhan, mengingatkan kami betapa Tuhan memberikan damai sejahtera, berkat kehidupan kepada kami, yaitu anak-anak yang mau hidup dalam rukun, mau mengikuti nasihat dan perintah orang tua kami, sehingga kami Tuhan, anak-anak Tuhan bisa membahagiakan orang tua, membuat orang tua kami bangga. Jika kami bisa menerima keberadaan teman-teman kami, saudara-saudara kami, tidak saling menyalahkan, tidak merasa diri paling benar, tetapi biarlah Tuhan kami sama-sama saling mendukung, saling menguatkan, dan juga saling mendoakan. Berkatilah semua anak-anak-Mu bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua kami, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah dengar-dengaran ya akan firman Tuhan yang disampaikan hambanya, yang mengajarkan kita untuk selalu hidup rukun. Hidup rukunnya bagaimana tuh Bu Er? Oh, nggak boleh memusuhi teman, Bu Tin. Iya. Harus sayang teman. Benar. Dan harus mengenal temannya. Iya, Gitu. mengasihi temannya. Iya, betul. Jangankan teman saudara aja, kakak beradik kadang-kadang musuhan. Enggak boleh gitu ya. Oh iya. Harus saling mengasihi. Iya, oke? betul. Nah, Pasangannya ya, Bu Tin, ya ya. rukun, damai ya. Kalau damai rukun kita bahagia, tapi kalau udah musuhan, aduh gimana mau damai? Belajar nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Jadi kita tetap harus rukun. Ya, paling senang Tuhan adalah hidup rukun. Rukun dan damai ya. Betul. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita persiapkan persembahannya. Terbaik ya, Bu Tin. Iya, kita akan mengangkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik sekolah minggu, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat satu pujian lagi yang berjudul Rukun Cinta. Ayo sama-sama adik-adik. Semangat ya adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan.
Anak-anak sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita sudah di akhir ibadah kita. Ibu guru semua mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang ada di rumah yang merayakan ulang tahunnya dalam minggu ini. Tuhan memberkatimu ya adik-adik. Iya adik-adik, sekarang kita masih berada di pandemi ya. Pandemi ini kayaknya masih tetap berlanjut ya Ibu ya. Nah adik-adik jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di rumah ya adik-adik, dengan cara memakan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Jangan lupa ya adik-adik untuk tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan jangan lupa menjaga jarak. Dan yang paling penting, kalau tidak perlu sebaiknya adik-adik berada di rumah saja. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Iya benar itu Bu Vera, apalagi nih kita kan baru belajar 1 minggu nih, ada di sekolah minggunya ya Bu ya. Masih tetap semangat belajar online, tapi Ibu berharap teruslah semangat untuk dapat menyelesaikan tahun ajaran baru ini dengan baik, dengan hasil yang memuaskan. Oke. Nah adik-adik, Ibu Guru juga mengingatkan untuk penyerahan persembahan kita bisa melalui QRIS, rekening HKBP Pekanbaru, atau diserahkan orang tuanya langsung ke gereja ya. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru supaya setiap ada video yang baru adik-adik langsung tahu. Nah adik-adik semuanya, sampai ketemu minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.